Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Syaifullah Mawar. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan. NIM saya 24010188. Di sini saya akan mempresentasikan teori kepribadian menurut Albert Bandura. Menurut Albert Bandura, ada tiga teori utama. Yang pertama, pembelajaran kognitif, yaitu fokus pada proses berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Contohnya, siswa belajar konsep matematika secara bertahap dan dari mudah ke sulit. Yang kedua, melalui observasi, belajar dengan mengamati dan meniru perilaku orang lain. Contohnya, anak belajar sopan santun saat orang tua berbicara. Yang ketiga, interaksi individu dan lingkungan. Perilaku dipengaruhi oleh stimulus, lingkungan, dan respon. Contohnya, siswa rajin belajar karena mendapat pujian dari guru. Yang keempat, ada perilaku kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada contoh perilaku sehari-hari, penanaman nilai moral, etika, karakter dalam hidup. Contohnya, siswa diajarkan disiplin waktu untuk mengikuti jadwal sehari-hari. Terus ada aspek kepribadian. Ini terbagi jadi 4. Yang pertama ada sistem atau self system, yaitu mekanisme yang membantu si individu memahami, mengevaluasi, dan mengatur perilaku. Yang kedua ada regulasi atau self regulation, yaitu kemampuan mengontrol emosi, perilaku, dan pikiran untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga ada efikasi diri atau self efikasi, yaitu keyakinan individu terhadap kemampuan diri dalam menyelesaikan tugas mencapai tujuan. Yang keempat ada efikasi kolektif atau kolektif efikasi, yaitu keyakinan kelompok untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan. Dan pastinya ada kelebihan dari teori ini. Kelebihannya itu adalah menawarkan pandangan yang lebih komprehensif dengan meningkatkan faktor lingkungan dan proses kognitif. Teori ini melengkapi penjelasan sebelum disampaikan oleh teori behavioristik. Fokus utamanya terletak pada bagian perkembangan melalui pengalaman empiris yang diperoleh oleh interaksi sosial yang berkelanjutan sekaligus melibatkan proses kognitif dalam memahami dan merespon lingkungan sekitarnya. Dan pastinya di dalam kelebihan ada kelemahan. Kelemahannya ini, model pembelajaran ini berpotensi mendorong munculnya perilaku negatif karena individu cenderung tindakan atau perilaku mereka yang amati. Termasuk perilaku yang dianggap tidak pantas atau tidak diterima oleh norma nilai sosial dan alam masyarakat. Ya, sekian saja, tapi dapat saya simpulkan dalam teori ini. Kesimpulannya, teori pembelajaran sosial kognitif yang dikemukakan oleh Albert Bandura menegaskan bahwa individu tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman secara langsung, akan tetapi melalui proses observasi dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Bandura memperkenalkan konsep reciprocal determinism yang menjelaskan bahwa proses pembelajaran melibatkan hubungan timbal balik antar dua faktor, yaitu faktor pribadi, contohnya seperti kognisi, emosi, dan motivasi, dan ada perilaku dan lingkungan eksternal. Dalam teorinya, Bandura menekankan pentingnya kognisi dalam proses pembelajaran di mana si